Berkati keluarga hamba-Mu ini supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan bagi kita, dan yang dikatakan berbahagia adalah kita yang telah membaca dan memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Bapak Mama dipersilahkan duduk kembali. Panggilan Cici ya. Saya panggil Cici saja. Dengan Kakak Anto Kakak Anto dan Kakak Cici sudah membacakan bagi kita semua firman Tuhan sore ini. Baik, Bapak Mama Saudara pasti memiliki harapan, yaitu ingin menikmati kebahagiaan. Ya, kalau saya tanya dua orang, Kak Anto dan Cici, pasti mereka punya dua jawabannya sama. Dua orang punya pasti jawaban yang sama. Ya, tujuan hidup menikah, berkeluarga, berumah tangga adalah ingin bersama-sama menikmati kebahagiaan dalam hidup berumah tangga. Namun kita menyadari bahwa kebahagiaan itu dia tidak datang dengan sendiri ya. Kebahagiaan itu, keberhasilan itu, kesuksesan itu tidak datang dengan sendiri, tetapi kita upayakan, kita harus kerjakan, kita harus usahakan. Itu yang namanya berproses ya. Terkadang ketong ini kan mau depo hasil saja ya, ketong mau tunggu depo hasil akhir, mau ada dalam proses, ketong mesti bergumul pikir panjang ya. Terkadang ketong mau yang serba instan, tapi tidak, seringkali ketong mau menghindar itu yang namanya proses. Tapi yang namanya hidup berumah tangga, hidup berkeluarga, dalam sebuah pernikahan, Papa Mama, kita ada dalam sebuah proses. Proses untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Ya, duduk di depan saya ada banyak Papa Mama yang sudah berambut putih. Ya, Papa Mama punya pengalaman hidup berumah tangga yang begitu sangat banyak ya, bagi yang menjadi bekal bagi kita ya. Dan tentunya Bapak Mama, orang bilang kalau mau menikah itu mudah ya, buat pesta nikah mudah ya. Ini hari dua keluarga berkumpul, dua keluarga bersepakat, bersehati dan bersepakat, pernikahan dapat dilangsungkan ya. Pernikahan dapat dilangsungkan, peminangan pernikahan dapat dilangsungkan. Tetapi apakah pernikahan hanya sebatas itu saja Bapak Mama? Apakah kita memaknai pernikahan itu hanya 1, 2, 3 hari saja kita ada dalam proses? Tentu tidak tentu tidak. Karena pernikahan itu adalah proses seumur hidup. Firman Tuhan katakan ya, apa yang dipersatukan Tuhan, apa yang diberkati oleh Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya, dipersatukan untuk selama-lamanya. Hanya maut yang memisahkan ya, hanya maut yang memisahkan. Begitu Kakak Anto dan Kakak Cici. Jadi pernikahan itu bukan prosesnya 1, 2 hari atau 1, 2 bulan, 1, 2 tahun. Tetapi ini adalah proses seumur hidup. Bersatu di dalam Tuhan sampai maut memisahkan. Nah, dua orang juga punya keinginan yang sama pernikahan ini harus maut yang memisahkan ya. Sebentar besok dua orang akan masuk melangkah dalam rumah Tuhan, menerima berkat Tuhan atas perjalanan kehidupan cinta kasih ya, sebagai suami dan istri. Nah, bagaimana supaya kita bisa membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia? Kalau kita punya tujuan bahagia, lalu caranya bagaimana?
Caranya bagaimana kita bisa membangun kehidupan rumah tangga yang penuh dengan bahagia. Kita belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini dari kehidupan Raja Daud, bahwa Raja Daud, Bapak Mama, dalam kehidupannya kita tahu bahwa dia adalah raja atas bangsa Israel, ya. Bahwa dia adalah pemimpin bagi bangsa, bagi rakyatnya, bagi umatnya. Tetapi dia juga adalah pemimpin dalam keluarga. Dia adalah seorang suami dan dia juga adalah bapak dari anak-anak. Tetapi kita melihat Bapak Mama bahwa perjalanan hidup Daud, ya, penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan. Jadi dalam keluarganya, dalam kehidupan yang dia jalani, diperhadapkan dalam suka dan duka. Ya, ada begitu banyak tantangan yang ia alami. Ya, bahkan Daud, Bapak Mama, dia pernah juga jatuh, ya, dalam dosa perzinahan, ya. Kita tahu bahwa Daud itu dia tidak punya istri satu saja, dia punya istri di luar istri sah, itu banyak, ya. Bahkan satu perbuatan dosa yang kejam di mata Tuhan adalah dia mengambil Batseba, ya, istri dari Uria kalau tidak salah. Nah, kegagalan Daud juga dalam membangun rumah tangga, Bapak Mama, ketika dia juga tidak mampu membawa anak-anaknya untuk hidup bagaimana belajar takut akan Tuhan. Karena kita tahu salah satu anaknya yang bernama Absalom, dia juga pada akhirnya memberontak terhadap ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Ya, dia berperang melawan ayahnya sendiri. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dalam tantangan hidup berkeluarga, kita melihat bahwa Daud, dia tidak ingin kehilangan iman dan harapnya pada Tuhan. Bahwa justru dalam persoalan dan pergumulan yang ia alami, ia tetap hidup menautkan hatinya, imannya kepada Tuhan. Ya. Sehingga kita melihat Bapak Mama dalam dua ayat ini, Daud dia menyatakan pengakuan imannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, Engkaulah Allah. Jadi apapun yang saya alami dalam hidup, baik atau tidak baik, Engkau tetaplah Tuhan Allah bagi kami. Bahwa Engkau menjanjikan perkara-perkara hidup yang baik, meskipun ada begitu banyak tantangan yang ia alami. Dia begitu yakin bahwa di dalam setiap perkara hidup yang ia alami, Tuhan berkenan memberkati keluarganya, sehingga keluarganya tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Ini satu keyakinan iman Daud, Bapak Mama, bahwa meskipun dia seorang manusia yang lemah, ada dalam noda dan dosa, tetapi dosa dan kelemahan tidak membuat dia jauh dari Tuhan. Karena dia menyadari dia lemah, dia menyadari dia banyak kekurangan dan kelemahan, dia datang pada Tuhan yang penuh dengan kekuatan itu. Sehingga dalam kelemahan dia dikuatkan untuk mampu menghadapi berbagai pergumulan hidup yang Tuhan Allah izinkan. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari firman Tuhan ini mau memberi pesan kepada kita semua. Secara khusus bagi Anto dan Cici, ada 3 hal yang menjadi pesan bagi kita. Yang pertama, Bapak Mama, saudara-saudara, firman Tuhan berpesan bagi kita adalah tetaplah membangun relasi persekutuan kita dengan Tuhan. Itu menjadi kunci keberhasilan hidup kita. Menjaga relasi persekutuan dengan Tuhan itu menjadi kunci kekuatan bagi kita dalam menjalani. Tahu berlutut bersama-sama. Jadi tahu berlutut dan berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Jadi 2 orang diminta
agar belajar berlutut bersama-sama di hadapan Tuhan. Kalau satu orang yang datang saja, tentu Tuhan tanya, itu hari beta berkat satu orang saja, atau beta berkat ada 2 orang? Ya, waktu itu hari datang 1 atau 2? 2 toh? Karena itu ketika datang kepada Tuhan di dalam setiap doa-doa kita, di dalam relasi persekutuan dengan Tuhan, maka kita diminta sebagai suami dan istri datang di hadapan Tuhan secara bersama-sama, tahu berlutut bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata dalam Matius 18 ayat 19,